Ya, untuk digitasi garis, yang pertama kita munculkan peta dasar yang ingin didigitasi. Sebagai contoh adalah peta rupa bumi Indonesia ya, yang ada di koreksi koordinat di sini Balikpapan contohnya. Add. Kemudian kita panggil layer garis. Misalkan sungai. Add. Lokasinya ada di folder digitasi, kemudian sungai. Anak sungai ya. Kalau sungai tipenya poligon karena di sini ada sungai-sungai yang besar. Jadi tipenya poligon. Untuk anak sungai kita buat tipenya garis. Sebelum kita mulai digitasi, yang pertama adalah kita atur simbolnya. Ya, kita atur simbolnya supaya berbeda dengan warna aslinya pada peta ini. Jadi kalau pada peta ini warnanya biru, di sini jangan kita kasih warna biru karena kalau kita kasih warna biru tenggelam. Jadi tenggelam nggak kelihatan antara yang sudah didigit dengan yang belum, sehingga kita beri warna yang berbeda ya. Nggak apa-apa, misalkan merah ya, seperti ini merah. Oke. Kemudian pada saat kita melakukan digitasi, kita harus memperhatikan skala tampilan ya, diusahakan skala tampilan ini sama, karena kalau kita digitasi dengan skala tampilan yang berbeda, itu akibatnya adalah tingkat kedetailan atau panjang pendeknya vertex itu tidak sama. Akibatnya tingkat kerincian atau kedetailan peta itu juga berbeda nanti. Jadi kita harus konsisten. Ya, misalkan pada peta ini kita buat skalanya 25.000. Ya. Kemudian untuk mulai mendigitasi, klik editor, start editing. Kemudian kita tampilkan create fitur seperti ini. Kemudian aturan dalam digitasi harus kita perhatikan. Jadi untuk sungai ini aturannya adalah setiap ketemu percabangan sungai itu harus berhenti. Kemudian antar ujung-ujungnya itu harus ketemu. Jadi tidak boleh kelebihan atau kekurangan. Ya, jadi untuk mendigitasi diklik di sini, klik anak sungai, kemudian diikuti. Ya, klik, klik, klik. Ya, di sini sudah ketemu ujungnya, double klik, klik, klik. Kemudian kita lanjut dengan peta berikutnya yang ini, klik, 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 ketemu percabangan berhenti, klik, klik. Dan sebaiknya kalau kita digitasi sungai itu mengikuti aliran air, itu yang paling bagus ya. Klik, klik, klik. Kemudian ini harus ditangkapkan di ujung garis ini. Untuk supaya bisa menangkap, di sini kita aktifkan toolbar snap. Dan yang kita pilih adalah yang N. Klik. Kemudian lihat di sini muncul nangkap ya. Kemudian double klik. Kemudian bisa dilanjutkan di ujungnya sini. Dan ini juga nangkap. Klik, klik. Ya, dan seterusnya. Kemudian jika kita ingin menghaluskan garis ini supaya tidak kelihatan patah-patah, caranya adalah dalam keadaan start editing seperti ini, klik kanan, selection, select all, kemudian klik di toolbar advanced editing ini, klik smooth. Kemudian masukkan nilai toleransinya, misalkan 5 meter, 5 enter. Ya, jadi di sini sudah kelihatan halus garisnya. Kemudian kalau kita ingin memberi
label nama-nama sungai. Jadi kita bikin file baru. Untuk bikin file baru harus dalam keadaan stop editing dulu. Klik editor, stop editing. Do you want to save your edit? Yes. Kemudian kita buka atributnya. Kemudian di sini kita buat file baru. Klik di tabel option, add file, nama. Nama filenya adalah nama, kemudian tipenya text. Untuk memberi nama-nama sungai mungkin cukup 25 karakter. Oke. Kemudian di sini tidak semua sungai ada namanya. Jadi yang dikasih nama sungai ya yang ada namanya, misalkan ini ya. Kemudian untuk memberi nama sungai itu misalkan kita ingin ngetik di recordnya sini, di tabelnya sini harus dalam keadaan start editing. Klik editor, start editing. Kemudian kita bisa select di sini, select. Jadi untuk select bisa pakai ini atau pakai ini. Kemudian kita ketik namanya. Sungai Salok Susang. Ya, dan seterusnya. Jika sudah selesai, klik editor, stop editing, yes. Jadi suatu saat kalau kita ingin memberi nama sungai, kita bisa membuat labelnya. Klik kanan, label fitur. Jadi di sini yang muncul adalah ID, kemudian diatur di klik kanan properties, label. Kemudian labelnya adalah nama sungai. Kemudian ini jenis hurufnya, ukuran hurufnya, warna hurufnya. Kemudian mereng atau tebal atau ada underline. Kemudian pengaturan posisinya, klik di placement properties. Ya, di sini paralel, curve. Jadi kalau ingin melengkung mengikuti bentuk sungainya, pilih curve. Klik OK. Oke. Jadi seperti ini, ada nama sungai langsung. Ya, ini tadi untuk digitasi sungai. Kemudian kita coba untuk digitasi jalan. Jadi kita munculkan layar jalan, add data, jalan. Kemudian di sini juga kita cari lokasi yang ada jalannya. Kita atur simbolnya supaya tebal dan berwarna berbeda dengan objeknya. Oke. Jadi teknik untuk digitasi jalan itu agak berbeda dengan digitasi anak sungai. Jadi kalau anak sungai itu tidak ada perbedaan. Tetapi kalau jalan di sini kita bisa lihat ada beberapa jenis jalan ya. Seperti ini. Kemudian ini dan ini. Ya, jadi untuk mengetahui jenis-jenis jalannya ini apa, kita bisa melihat di legendanya. Ya, jadi kalau seperti ini namanya jalan arteri. Kemudian yang ini jalan kolektor. Kemudian ini jalan lokal atau jalan lain. Jadi teknik yang digunakan itu berbeda dengan agak berbeda ya dengan sungai. Jadi di sini jalan ada beberapa jenis, sementara sungai itu satu jenis. Nah, jadi tekniknya adalah kita membuat 3 ruas jalan dulu untuk jenis yang berbeda-beda nih. Jadi kita buat satu ruas ini, kemudian yang kedua yang ini, kemudian yang ketiga yang ini. Ya, klik editor, start editing. Kemudian di sini jalan ya, yang muncul jalan karena yang diaktifkan di sini adalah jalan. Kalau seandainya anak sungai diaktifkan, ya akan muncul juga. Jadi kita digit dulu jalan, klik 3 ruas. Ruas yang pertama adalah jalan arteri, klik. Kemudian sampai percabangan, berhenti. Kemudian kita buat jenis jalan yang kedua dengan cara snappingnya masih aktif ya, ditangkap, klik.
sampai percabangan, berhenti, klik. Kemudian jenis jalan yang ketiga, klik. Ya, setelah selesai membuat 3 ruas jalan ini, kita buka atributnya. Ya, di sini kita lihat ada 3 baris atau 3 rekor. Selanjutnya kita buat file baru untuk memberi nama jenis-jenis jalannya. Untuk membuat file baru harus dalam keadaan stop editing. Klik editor, stop editing. Yes. Kemudian kita buat file baru. Namanya jenis atau tipe jalan ya, jenis jalan, tipenya teks. Oke. Ya, selanjutnya kita isi keterangannya. Jadi yang ini adalah jalan arteri. Jadi untuk memberi nama dalam keadaan start editing, klik editor, start editing. Kemudian kita ketik jalan arteri. Kemudian yang kedua, jadi untuk memilih sebaiknya digunakan select fitur, jangan menggunakan edit tool. Kalau select fitur fungsinya hanya untuk memilih, sementara edit tool fungsinya untuk memilih dan mengedit. Jadi kalau kita pakai ini, ada kemungkinan bisa tergeser gambarnya. Jadi untuk memilih kita gunakan fungsi select fitur. Kemudian yang kedua, klik, kemudian kasih nama jalan kolektor. Kemudian jenis jalan yang ketiga, jalan lain. Kemudian setelah kita memberi nama jenis jalannya, selanjutnya kita bisa membuat simbol jalan ini menjadi unik dengan cara di double klik di nama layarnya, double klik, kemudian di simbologi pilih kategori unik, value berdasarkan field jenis jalan, add all value. Kemudian ini bisa ditebalkan supaya lebih terang pada saat didigitasi. Klik di simbol properties for all symbol, kemudian atur ketebalannya di width, kemudian oke. Ya, jadi di sini kelihatan simbolnya berubah di sini. Kemudian yang tidak berubah adalah di template-nya ini. Nah, supaya template-nya ini berubah, ini kita remove dulu. Klik kanan, delete. Kemudian kita membuat template baru dengan cara klik organize template, kemudian klik di jalan, new template. Kemudian di sini tercentang jalan, next, finish, close. Ya, di sini sekarang kita punya template 3 jenis jalan. Jadi sekarang kita tinggal melanjutkan digitasi. Kalau kita ingin mendigitasi jalan arteri, kita klik jalan arteri, kemudian kita lanjutkan digitasinya. Klik, dan seterusnya. Kemudian kalau kita mendigitasi, kemudian di sini dalam keadaan tertutup, kita bisa menggeser dengan menggunakan klik di panah yang ada di bawah ini. Kalau ingin menggeser ke kanan, kemudian kalau ingin menggeser ke atas, klik panah ke atas. Kemudian di sini sudah ketemu simpangan, double klik. Kemudian kalau kita ingin mendigitasi jalan kolektor, berarti klik jalan kolektor, kemudian digit jalan kolektor. Ya, di sini tidak ada simpangan, tetapi di sini jenis jalannya berbeda.
sehingga harus stop di sini. Kemudian kalau ingin mendigit jalan lain, klik jalan lain, kemudian dipilih jalan lain. Ya, dan seterusnya sampai selesai. Jadi di sini sudah terlihat gambarnya, kelihatan 3 jalan yang berbeda. Kemudian di atributnya ini juga otomatis terisi. Jadi tidak perlu kita mengetik. Kemudian untuk garis, informasi yang ingin diketahui biasanya adalah panjang. Jadi kita bisa membuat file baru. Kita stop editing dulu. Kita buat file baru, kemudian add file, kasih nama panjang. Sebaiknya langsung dikasih satuan, jangan hanya panjang saja, karena satuan panjang bisa macam-macam. Jadi panjang misalkan meter, tipenya long. Kalau seandainya satuannya meter, tipenya boleh long, boleh double. Tapi kalau tipenya short double, sebaiknya satuannya kilometer. Jadi kalau satuannya kilometer, sebaiknya tipenya double. Karena kalau kita pakai satuan kilometer tetapi pakai long, misalkan panjang jalannya cuma 300 meter, maka di situ panjangnya menjadi 0 kalau satuannya kilometer. Nah, jadi kalau di sini satuannya meter, terserah mau long mau double bisa. Tapi kalau short, hati-hati, karena short ini panjang karakternya atau digitnya cuma 4. Jadi kalau panjangnya 10 km, jadi kalau dijadikan jadi meter kan berarti 10.000. Kalau 10.000 itu 5 digit ya, maka nanti panjangnya menjadi 1.000 saja. Jadi pemilihan tipe ini disesuaikan ya. Jadi untuk satuan meter kita gunakan long, jadi nggak pakai desimal juga nggak apa-apa. Oke. Untuk menghitung panjang, caranya klik kanan di sini, klik kanan di field, nama fieldnya, kemudian kalau klik geometri, kemudian peta ini sistem koordinatnya adalah geografi ya. Bisa kita lihat dari sini bahwa koordinat sistem dari data ini adalah geografi. Jadi supaya bisa dihitung dengan menggunakan dihitung ya panjangnya, maka di sini tadi sudah saya rubah menjadi sistem koordinat UTM. Ini jadi use coordinate system of the data frame. Jadi data frame-nya ini saya atur menjadi UTM. Karena kalau saya atur tetap sebagai geografi, itu tidak bisa dihitung panjangnya. Ya, sebagai contoh misalkan di sini saya atur sistem koordinatnya menjadi geografi. Oke. Kemudian kita lihat di panjang ini klik kanan, calculate geometry, length disable, artinya panjang tidak bisa dihitung. Jadi supaya panjang bisa dihitung, atur frame-nya ini, koordinat sistemnya itu menjadi UTM. Karena ini di wilayah Balikpapan, zonanya 50 dan terletak di selatan Katulistiwa, maka kita pilih BGS 1984 UTM zona 50S. Oke, sehingga di sini bisa dihitung panjangnya. Jadi ini adalah koordinat aslinya dari layar jalan ini. Kemudian ini adalah koordinat tampilannya. Nah, jadi supaya bisa dihitung panjangnya, yang kita pilih adalah koordinat tampilan. Kalau kita pilih koordinat aslinya, maka length disable, tidak bisa dihitung. Ya, jadi kita pilih koordinat sistem dari pengaturan yang ada di frame ini. Kemudian karena tadi saya mengatur satuannya meter, maka di sini unitnya juga dipilih meter. Klik OK. Ya, sekarang sudah punya panjang jalannya.